Baik anak-anak, eh, kita mulai pelajaran biologi sudah jam 10, Bu Rosi sudah hadir. Assalamualaikum Bu Rosi. Waalaikumsalam, Bu Novita. Silahkan Bu, sehat-sehat Bu. Oke, Alhamdulillah sehat. Bu Novita juga sehat ya? Alhamdulillah. Silahkan Alhamdulillah. Bu. Ya, terima kasih banyak, Bu Novita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak hebat. SMK Marga Mulia, Waalaikumsalam wabarakatuh. SMK Jatisari, Putri. Masuk, masuk, Putri kemana ya, Putri? Apa? Masuk, masuk, Halo, masuk. Putri. Oke ya, kita mulai saja. Putri, temannya kemana? Unmute. Lagi pulang. Kenapa? Oh, lagi Lagi pulang, jadi pulang. nggak ada di Iya, pesantren sekarang. Oke, nggak nggak apa-apa ada. ya. Berarti sendirian Putri ya. Oke Ya. ya. Kita mulai sekarang ya. SMK Marga Mulia sudah siap. Kita mulai. SMK Marga Mulia sudah siap. Ya, Bu. Oke. SMK Jatisari sudah siap. Jatisari sudah siap. Oke, kalau sudah siap kita mulai ya. Kita mulai dengan materi yang baru sekarang ya. Nah, untuk materi kemarin, sebelum Ibu lanjutkan, tentang apa coba, Marga Mulia? Yang materi terakhir tentang apa coba, Marga Mulia? Halo, Marga Mulia. Marga Ya. Mulia, terakhir materi apa? Minggu kemarin? Keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati ya. Kemudian kalau Jatisari, minggu kemarin materi apa? Keanekaragaman hayati. Putri, materi terakhir tentang apa, Put? Keanekaragaman hayati. Oke, terima kasih banyak. Keren, kamu masih ingat semua ya. Tepuk tangan buat kalian yang hebat-hebat. Ya, tepuk tangan ya. Nah, kalau Ibu lihat di sini absensinya untuk yang SMK Jatisari ada 12 orang yang hadir ya. Kemudian Marga Mulia ada 8 orang yang hadir ya. Kemudian untuk pesantren Putri aja ya karena temennya lagi pulang dulu katanya ya. Oke. Nah, sekarang Ibu akan share materi yang baru ya. Kita mulai ya. Jadi kemarin tuh keanekaragaman hayati dibagi menjadi 3 tingkat. Yaitu apa? Jenis, kemudian gen yang pertama, kemudian yang kedua apa? Jenis, Ini yang ketiga ekosistem. ekosistem. Kemudian bagaimana kita menjaga keanekaragaman hayati supaya tetap ada, yaitu dengan cara konservasi. Konservasi ada berapa kemarin? Ada 2, yaitu apa aja? Ex situ dan in situ. Kalau ex situ contohnya adalah kebun binatang tuh, ya, ngambil dari luar kemudian dirawat. Sedangkan kalau yang in situ yang sudah ada di sana dijaga. Contohnya di Badak Bercula 1 di Banten, ya. Nah, itu adalah tentang keanekaragaman hayati. Kalau dilihat keanekaragaman hayati itu banyak sekali atau sedikit, Marga Mulia? Jatisari. Banyak ya. Kalau banyak berarti harus apa? Dikelompok-kelompokkan ya. Nah, ini materi yang baru, kita share dulu, share screen-nya ya. Bentar. Sudah terlihat semua? Sudah. Nah, bentar ya. Jadi materi yang baru tentang apa? Coba dibaca sama Marga Mulia. Marga Mulia tolong baca. Klasifikasi makhluk. Oke, sekarang Ibu tanya sama Jatisari. Kalau Jatisari tahu nggak arti dari klasifikasi? Ada yang tahu nggak tentang apa klasifikasi itu? Makhluk. Ibu minta yang jawab 1 orang saja. Siapa yang mau jawab? Biar tidak pecah suaranya. Jatisari, siapa yang mau jawab? Imas? Tahu Adli? semua, Bu. Kita udah tahu. Siapa yang mau jawab? Apa arti klasifikasi? Atau Putri?
Jatisari siapa yang ngomong? Oke, arti klasifikasi apa? Oke, Ibu kasih tahu aja ya. Klasifikasi artinya mengelompokkan. Mengelompokkan yang sangat banyak jenisnya dikelompokkan supaya menjadi lebih sedikit, supaya kita mudah mengingat, mudah menandai ini termasuk tumbuhan apa. Nah, itu disebut dengan klasifikasi. Jadi klasifikasi itu mengelompokkan, ya, menandai supaya kita tidak kesulitan untuk melihat keanekaragaman hayati yang sangat banyak. Jadi sekali lagi klasifikasi artinya apa? Mengelompokkan. Ibu minta sama marga mulia apa klasifikasi artinya? Mengelompokkan. Jatisari apa arti klasifikasi? Oke, Putri apa artinya klasifikasi? Mengelompokkan. Ya, bagus ya. Jadi mengelompokkan makhluk hidup. Nah, untuk apa dikelompokkan? Kamu baca sama marga mulia. Siapa yang mau baca marga mulia? Untuk dari marga mulia siapa yang mau baca? Siapa? Feby? Siapa? Oke, silakan baca. Memahami keanekaragaman kehidupan. Ya, jadi dengan mengelompokkan makhluk hidup yang sangat banyak, maka kita akan paham tentang keanekaragaman kehidupan, ya, tentang keanekaragaman makhluk hidup itu seperti apa, ya. Nah, jadi ini bagi ilmuwan itu caranya mengelompokkan atau memahami berbagai macam jutaan spesies yang sangat banyak di muka bumi, ya. Nah, ini gambar-gambarnya, ya. Nah, ada yang tahu nggak ini gambar siapa? Dari Jatisari, siapa yang tahu ini gambar siapa nih? Ilmuwan siapa? Ada yang pernah melihat nggak? Ada yang pernah tahu nggak ilmuwan siapa? Itu di buku-buku. Kalau pernah lihat bukunya. Dari Jatisari siapa yang mau ngomong? Novi? Nah, ini adalah tokoh, ya, seorang ilmuwan yang melakukan klasifikasi. Namanya adalah ya Carolus Linnaeus, ya. Jadi namanya adalah siapa itu? Kebaca nggak? Ya, Carolus Linnaeus, ya. Tolong baca sama marga mulia. Pelopornya siapa? Marga mulia tolong dibaca. Carolus Linnaeus. Jatisari, tolong dibaca. Pelopornya siapa? Carolus Linnaeus. Putri, tolong dibaca. Putri. Carolus Linnaeus. Ya, itu adalah pelopor klasifikasi makhluk hidup, mengelompokkan makhluk hidup. Nah, tujuannya apa, ya? Nah, untuk klasifikasi ini adalah Ibu minta tolong bacakan sama Imas, bacakan Imas dari Jatisari, klasifikasi. Klasifikasi adalah cara sistematis mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan dan perbedaan ciri-ciri mereka. Ilmu yang mempelajari klasifikasi. Ya. Teruskan, Imas. Udah, Bu. Oke, jadi kita stop dulu ya. Klasifikasi adalah mengelompokkan dengan cara mencari apa tadi, Marga Mulia? Mencari apa tadi? Klasifikasi itu, cara mengklasifikasikannya mencari apa? Kelompok. Mengelompokkannya dengan cara apa? Mencari apa tadi? Dari kata-kata yang barusan dibacakan. Dita, apa Dita? Marga Mulia. Imam. Ayo Imam tuh. Ya. Nah. Kaila apa Kaila? Berdasarkan apa coba untuk mengelompokkannya tadi, tulisan yang tadi? Apa aja? Jatisari, Jatisari siapa yang mau? Putri, Putri gimana Put? Imas, kumaha Mas, Desuryanti. Sudah mau cari sama. Diulang lagi. Diulang lagi ya. Diulang deuinya, baca deuinya. Oke.
Kebaca semua? Kebaca. Nah, silakan baca tuh. Dengan cara apa mengklasifikasikan itu? Berdasarkan apa? Dan ilmunya apa? Pelopornya siapa? Itu yang harus diingat. Coba ingat-ingat dulu. Nanti Ibu tanya lagi. Ya, 5 menit kamu baca ya. Hafalkan, kamu baca, dan Ibu akan coba ulang pertanyaannya dengan cara Ibu akan memberikan poin buat yang bisa jawab. Ciri mereka. Tak persamaan dan perbedaan ciri-ciri mereka. Klasifikasi adalah cara sistematis Dasar apa yang dipakai buat klasifikasi dan ilmunya apa serta pelopornya apa. Itu yang harus kalian ingat tentang klasifikasi. Oke, sudah ya? Ibu stop share. Sekarang Ibu nanya dari Jatisari. Jatisari Ibu nanya sama Astri. Mana Astri? Jatisari, Astri. Mana Astri coba Cung? Astri, mana Astri? Nah Astri, oke. Bagaimana kabar Astri? Alhamdulillah, baik, Ibu. Oke. Ada pertanyaan dari Ibu, tolong jawab sama Astri ya. Nah, klasifikasi itu pelopornya siapa Astri? Pelopornya siapa? Pencetusnya, ilmuwannya namanya siapa Astri? Tolong bantu sama temennya yang tahu. Biar Astri yang menjawab. Diulang lagi. Ibu ulang lagi aja ya. Share screen lagi. Tolong baca lagi ya. Carolus, Oke, betul sekali. Tadi yang jawab Astri ya. Jadi Astri pelopor dari klasifikasi atau mengelompokkan makhluk hidup namanya siapa? Carolus Linnaeus. Dan gambarnya adalah ini. Nah, ini gambar Carolus Linnaeus ya. Ini foto ilmuwan, seorang filosof ya. Seorang yang mempunyai jiwa filsafat yang sangat tinggi begitu ya. Dia mengelompokkan makhluk hidup pertama kali adalah Carolus Linnaeus. Oke, sudah ya. Nah, sekarang Ibu nanya sama yang dari Marga Mulia. Marga Mulia, Ibu pengen dengar suaranya Dita. Dita? Dita, halo Dita. Acungkan tangan, hands up. Ya, hands up. Dita, mana Dita? Oke, Dita. Apa kabar Dita? baik. Ya, sehat Dita ya. Alhamdulillah. Dita, Ibu mau nanya boleh ya sama Dita ya? Boleh, Bu. Oke, ya. Tadi untuk pelopor dari klasifikasi namanya adalah Carolus Linnaeus. Nah, dasar untuk mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan apa coba? Berdasarkan apa dasar-dasar buat mengklasifikasikan? Boleh dibantu oleh temannya? Kaila, Badru, Imam, Dodi? Dan perbedaan ciri-ciri Ya, tadi siapa yang ngomong itu? Feby yang ngomong. Oh, Citra. Mana Cit? Ulangin lagi Cit. Yang keras Cit. Citra ulangin. persamaan dan perbedaan. Ya, tepuk tangan dong buat Citra ya. Jadi klasifikasi itu mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan pada makhluk hidup. Itu dasarnya. Ulangin lagi sama Jatisari. Jatisari ulangin sama Rahma. Rahma, halo. Rahma, up. Oke, Rahma, ulangin lagi. Dasar klasifikasi. Oke, Rahma. persamaan dan perbedaan. Berdasarkan persamaan dan perbedaan. Ulangi lagi sama Putri. Ayo Put. Dari pesantren Put. Unmute. Berdasarkan persamaan dan perbedaan. Oke, keren. Tepuk tangan semua buat Marga Mulia, Jatisari, dan pesantren. Keren, bisa jawab semua ya. Jadi klasifikasi atau mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaannya. Jadi ciri-cirinya dilihat
yang samanya berapa, yang bedanya berapa, baru dikelompokkan. Paham semua? Oke. Nah, sekarang pertanyaan dari Ibu buat Marga Mulia. Sekarang, Marga Mulia, Ibu minta tolong sama yang namanya Imam. Marga Mulia, Imam. Halo, Imam. Nah, Imam atuh duduk nanu bener atuh, Mam. Eta kunaon duduk siga kitu, Imam teh. Nah, atuh kan di sekolah Imam teh. Ya, Mam. Ibu nanya sama Imam sekarang, Mam. Kalau tadi ya, pelopor klasifikasi itu kan Carolus Linnaeus ya. Kemudian kalau dasar untuk klasifikasi berdasarkan ciri-ciri persamaan dan perbedaan. Nah, sekarang pertanyaan yang ketiga. Ilmu tentang klasifikasi namanya apa? Imam. Ilmu tentang klasifikasi apa, Imam? Ayo, Mam. Marga Mulia, Imam. Taksonomi. Ulangin lagi sama Sahrul dari Jatisari. Zahrul. Cung, Sahrul dari Jatisari. Sahrul. Taksonomi. Apa Ini nama Bu. ilmunya? Taksonomi. Tepuk tangan Sahrul. Taksonomi. Putri, ulangi lagi, Put. Dari pesantren, Put. Unmute. Ilmunya apa namanya? Astronomi. Taksonomi. Ulangi lagi, Put. Astronomi. Taksonomi. Ulangi lagi, Putri. Astronomi. Taksonomi. Oke, tepuk tangan buat Putri, Marga Mulia, dan Jatisari ya. Kita ulangi sekali lagi. Jadi, klasifikasi artinya mengelompokkan makhluk hidup supaya menjadi lebih sederhana. Nah, pelopornya tadi siapa? Carolus Linnaeus. Berdasarkan apa mengelompokkannya? Yaitu berdasarkan banyaknya ciri-ciri persamaan dan perbedaan. Dan yang ketiga ilmunya adalah taksonomi. Paham semua Marga Mulia? Jatisari paham? Jatisari. Putri paham? Oke, kalau sudah paham kita next ya. Kita next lagi, Ibu share screen yang berikutnya. Nah, coba baca tentang tujuannya. Ibu minta tolong bacakan dari Marga Mulia sama Citra aja, Cit. Tolong bacakan, Cit. Yang keras, Cit. Tujuannya. Memudahkan mempelajari, mengenal, dan memahami hubungan kekerabatan antara makhluk hidup di seluruh dunia. Nah, jadi dengan klasifikasi kita tahu. Misalnya, kucing itu kerabatnya dengan siapa? Misalnya dengan harimau, singa, dan sebagainya. Kemudian kalau manusia itu kerabatnya dengan siapa? Mirip-miripnya. Kemudian kalau hewan-hewan yang lain itu dengan siapa? Nah, itu tujuan dari klasifikasi. Jadi kita tahu turunan dari siapa. Itu maksud klasifikasi. Paham semua? Jadi tujuan klasifikasi memudahkan apa? Memahami keturunan kita sendiri. Ya. Marga Mulia, ulangin lagi. Ibu minta top share dulu ya. Oke. Ibu minta dari Marga Mulia, tujuan dari klasifikasi oleh selfie. Selfie, silakan selfie. Buat apa, Fit? Tadi, Fit? Buat apa? Bantu sama Citra boleh? Buat apa tadi? Bantu sama Haila boleh? Badru, Imam, Dodi? Memudahkan mempelajari. Yang keras dong suaranya. Memudahkan mempelajari. Namun. Mengenal dan memahami hubungan Untuk mengetahui kekerabatan. kerabatan atau keturunan. Jadi keturunan itu bisa kamu telusuri dari klasifikasi, ya. Kamu teh keturunan saha, eta teh tina klasifikasi. Paham? Oke, sekarang untuk Jatisari, Ibu minta Jatisari sama Nopi. Ayo, Pi. Jadi tujuannya buat apa, Nopi? Memudahkan mempelajari, mengenal, dan memahami hubungan kekerabatan antar makhluk hidup di seluruh dunia.
Terima kasih Nopi, keren bisa menjawab walaupun membaca berarti kalian menyimak benar-benar ya. Jadi sekali lagi dengan klasifikasi kita jadi tahu turunan saha, kerabatna saha. Paham tuh? Ya. Putri paham, Putri? Jadi tahu kita teh turunan saha, kerabatnya saha. Nah, itu adalah dengan cara klasifikasi. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada kita lanjut lagi ya. Nya. Nah, sejarahnya nih ya. Sejarah dari klasifikasi. Nah, ada para ilmuwan dalam sejarah singkat klasifikasi. Yang pertama namanya siapa itu? Tolong bacakan semuanya. Seorang filosof ya. Namanya siapa itu? Aristoteles ya. Aristoteles itu membagi makhluk hidup menjadi dua kelompok besar, yaitu tumbuhan dan hewan. Jadi biologi dibagi menjadi dua, yaitu tumbuhan dan hewan oleh siapa? Aristoteles. Tumbuhan bahasa Inggrisnya atau di biologi kita biasa nyebutnya plantae. Tumbuhan apa bahasanya? Bahasa biologinya? Plantae. Kalau hewan apa kemarin? Animalia. Apa? Lia. Ulangin lagi. Aristoteles membagi menjadi dua kelompok besar. Tumbuhan apa? Plantae. Kalau hewan apa? Animalia. So, diingat-ingat dulu. Sebelum dilanjutkan, ingat-ingat dulu tentang Aristoteles. Membagi biologi, dunia biologi menjadi dua, yaitu tumbuhan dan hewan. Plantae dan Animalia. Animalia. Itu bahasa Inggris ya. Animalia. Plantae dan Animalia. Ingat-ingat dulu ya. Nah, kalau sudah ingat, ya, Ibu minta dari Jatisari sekarang. Jatisari Ibu minta sama Vina. Mana Vina? Acungkan tangan Vina. Vina, tolong bantu Ibu ya. Bisa jawab pertanyaan dari Ibu ya, Vin ya. Siap ya? Vina. Ya. Oke, Vina. Thank you Vina kalau sudah mau ya. Vin, tolong ulangin lagi. Kalau Aristoteles itu membantu membagi menjadi biologi menjadi berapa dan sebutkan apa saja. Jadi dua. Good. Apa aja, Vin? Tumbuhan dan hewan. Bagus. Bahasa Inggrisnya apa? Tumbuhan sama hewan. Dalam bahasa biologi juga itu. Tumbuhan apa disebutnya? Plantae. 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 Kalau hewan, animalia. Plantae dan animalia. Ini dipakai dalam bahasa biologi juga ya. Jadi sekali lagi dunia biologi dibagi menjadi berapa? Dua. Tumbuhan dan hewan oleh siapa? Aristoteles. Yaitu plantae dan animalia. Ibu minta ulangi lagi sama Marga Mulia. Marga Mulia Ibu minta sama Selfie. Elvi. Marga Mulia sama Selfie ulangin lagi, Vi. Menurut Aristoteles tentang klasifikasi. Ayo. Selfie. Jadi dua. Ya, silakan yang keras, Vi. Jadi dua. Tumbuhan dan hewan. Ya, terus tumbuhan apa? Tumbuhan plantae, Pinter, animalia. hewan, anima, dia. Tepuk tangan buat Selfie ya. Putri, ulangi lagi Putri. Unmute Putri. Ulangi lagi Put. Menurut Aristoteles Put. Tumbuhan dan hewan. Tumbuhan itu plantae, kalau misalkan hewan animalia. Itu menurut siapa? Menurut Menurut ilmuwannya siapa namanya? Aristoteles ya. Tepuk tangan buat Putri, Marga Mulia dan Jatisari. Keren semua ya. Ada pertanyaan dulu tentang Aristoteles? Tidak ada? Kita lanjutkan lagi kalau tidak ada ya. Siapa berikutnya ahlinya selain dari Aristoteles ya? Kita perlu mengenal ahli-ahlinya supaya kita paham ya. Yang berikutnya yaitu siapa? Nama ilmuwannya namanya Linnaeus. Bacanya apa itu? Linnaeus. Ya, ulangi lagi Marga Mulia. Linnaeus.
Ya, Jatisari ulangi lagi. Linnaeus. Jatisari ulangin. Oke. Putri ulangin. Linnaeus. Linnaeus. Ya, Carolus Linnaeus ini ya. Linnaeus mengatakan bahwa klasifikasi ya, mengembangkannya dari mana itu? Mengembangkan klasifikasi lebih detail dan lebih menyeluruh berdasarkan observasi di lapangan. Jadi Linnaeus itu berdasarkan pengamatan di lapangan atau observasi membuat klasifikasi lebih detail, lebih apa? Terperinci. Nah, itu oleh siapa? Linnaeus. Tolong baca dulu sebelum Ibu lemparkan pertanyaan. Tolong diingat-ingat. Marga Mulia, Jatisari, dan Putri. Oke, kalau sudah, ya, jadi klasifikasi menurut Linnaeus itu berdasarkan observasi atau pengamatan di lapangan, kemudian ditemukan ciri yang lebih detail, ciri yang lebih spesifik, lebih unik begitu, ya. Ibu ulangin lagi sama Marga Mulia. Marga Mulia Ibu minta sama Kaila. Kaila, ulangin lagi. Menurut Linnaeus, klasifikasi. Menurut Linnaeus, klasifikasinya bagaimana, Kaila? Come on, Kaila. Para naturalisasi Ya, berdasarkan apa klasifikasinya? para Berdasarkan? Tolong bantu. para naturalis Iya, berdasarkan pengamatan atau observasi di lapangan. Ditemukan ciri-ciri yang lebih detail atau lebih unik, spesifik. Itu oleh siapa? Linnaeus. Ulangin lagi, Kaila. para naturalis Iya. Naturalis itu maksudnya ini ya alam ya. Filsafat tentang alam. Berdasarkan pengamatan di lapangan sehingga ditemukan ciri-ciri yang unik atau detail ya. Paham? Nah, ulangin lagi sama Marga Mulia, sama Jatisari Kika. Kika ulangi lagi Kika. Halo Kika. Ada Kika di Jatisari? Acungkan tangan Kika. Mana Kika? Oke, Kika. Jadi kalau menurut Linnaeus itu klasifikasinya berdasarkan apa? Pengamatan. Apa Kika? Bantu tolong temennya. Pengamatan di lapangan sehingga ditemukan ciri-ciri yang unik atau ciri-ciri yang spesifik ya. Jadi katingali ciri-ciri nu siga naon gitu ya hewan-hewan tersebut. Nah itu kelihatannya dari pengamatan berdasarkan Carolus Linnaeus ilmuwannya ya. Ulangi lagi Putri. Mana Put? Berdasarkan pengamatan atau observasi di lapangan sehingga ditemukan secara detail atau keseluruhan. Keren. Ya, itu oleh siapa ahlinya? Oleh Linnaeus. Linnaeus ya. Tepuk tangan buat Marga Mulia Jatisari udah keren sama Putri hebat-hebat semua ya. Nah, sekarang Ibu akan lanjutkan share screen lagi. Ahli berikutnya ya, selain dari Aristoteles, Linnaeus ya. Semuanya itu tahun-tahunnya di bawah tahun ini ya. Di bawah tahun 20 abad ke-20 semua ya. Nah, ini ada Carolus Linnaeus. Nah, itu jadi pra ya. Yang tadi pra, kalau yang ini Carolus Linnaeus mengembangkan sistem tingkatan takson. Jadi dari hasil pengamatan di lapangan, maka Carolus Linnaeus mengembangkan sistem tingkatan takson dari kingdom sampai spesies. Nanti kita akan bahas ya. Jadi sekali lagi, Carolus Linnaeus mengembangkan dari hasil pra-observasi atau dari hasil pengamatan di lapangan, maka dikembangkan sistem dari tingkatan takson, dari kingdom hingga spesies.
Takson itu apa artinya? Kelompok takson itu, ya. Mengelompokkan hewan atau mengelompokkan tumbuhan atau mengelompokkan makhluk hidup dari takson yang paling luas yaitu kingdom sampai takson yang paling sederhana yaitu spesies atau jenis. Ya, Ibu minta tolong diulangi lagi. Tolong baca dulu ya. Baca dulu tentang yang Carolus Linnaeus. Jadi tadi ya, sebelumnya kita melakukan observasi, kemudian Carolus Linnaeus membuat kesimpulan seperti ini. Mengembangkan sistem yang lebih modern lagi. Tolong bacakan dulu. Oke. Kalau sudah Ibu minta dari Marga Mulia. Marga Mulia Ibu minta sama Imam, ada Imam. Imam. Marga Mulia Imam. Halo Imam. Imam kemana Imam? Izin ke WC. Aduh, izin ke WC ke belakang kali ya. Izin ke belakang, bukan ke WC atau ke belakang, gitu ya. Kemudian kalau Badru mana Badru? Ada. Badru atuh, sok Badru bantuan Ibu atuh Badru. Badru. Sini Gimana, Bu? atuh wajahnya kelihatan sama Ibu atuh, nu ganteng teh mana si Badru teh? Ganteng dengan Badru teh ya. Oh, Badru gitu. sehat Badru teh. Alhamdulillah, Oh, sedikit. alhamdulillah ya. Jangan sakit ya. Lagi Ya, Bu. musim sakit harus dijaga makan minumnya ya. Lagi musim tipes sama batuk pilek ya. Badru boleh Ibu nanya sama Badru Bager? Boleh, Bu. Boleh ya. Kalau bisa jawab alhamdulillah. Kalau nggak bisa tanya sama temennya ya Badru ya. Ya, Bu. Tolong bantu Badru semua ya dari Marga Mulia. Nah, Badru, tadi Carolus Linnaeus ya dari hasil pengamatan di lapangan maka dia membentuk klasifikasi berdasarkan apa? Tingkatan apa? Dari mana ke mana? Mengelompokkannya dari apa? Membuat klasifikasi modernnya gimana caranya? Membentuk apa? Kelompok atau nama lainnya apa tadi kata Ibu? Takson. Jadi kelompok nama lainnya apa? Takson. Ilmu yang mempelajarinya adalah taksonomi. Jadi taksonomi itu ambil kata dari apa? Kelompok yaitu takson, ya. Mengelompokkan apa yang dikelompokkan teh? Makhluk hidup, ya. Dari apa coba taksonnya? Dari yang paling luas sampai paling sederhana apa aja? Dari apa tadi? Dari kingdom sampai apa? Sampai spesies. Paling sederhana itu adalah spesies ya. Nah, Ibu minta tolong diulangi sama Jatisari. Jatisari Ibu minta sama Nuraisa. Mana Nuraisa? Jatisari. Halo Jatisari Nuraisa. Bu. Mana coba acungkan tangan Nuraisa? Halo Nuraisa. Halo, dari mana? Where are you come from? Where have you come from? Ya, oke. Nuraisa, tolong jawab pertanyaan dari Ibu boleh nggak? Ibu nanya. Nuraisa, kalau untuk Carolus Linnaeus gimana tadi? Coba diulangin lagi. Mengembangkan tingkatan takson dari kingdom hingga spesies. Tepuk tangan buat Nuraisa. Terima kasih Nuraisa sudah menjawab. Cantik. Ya, oke ya. Ulangi lagi sama Putri. Coba buat kesimpulannya Putri tentang Carolus Linnaeus. Mengklasifikasikan berdasarkan takson dari apa ke apa. Silakan. Sistem pengamatan dengan tingkatan takson dari kingdom hingga spesies. Tepuk tangan buat Putri, keren, hebat ya. Tepuk tangan semua buat Marga Mulia, Jatisari, Putri. Semua hebat anak-anak Ibu ya. Keren semua, bisa menghafal dengan baik ya. Sekarang kita lanjutin lagi ya. Kalau sudah paham. Ada pertanyaan nggak sebelum dilanjutin? Nggak ada. Kalau nggak ada, lanjutin lagi. Nah,
sistem siapa yang dipakai dari Aristoteles atau dari Carolus Linnaeus? Ternyata yang dipakai sampai sekarang adalah sistem Carolus Linnaeus ya. Ini digunakan untuk mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan klasifikasi modern. Dilihat dari keturunannya atau kekerabatannya atau dikenal dengan istilah tingkat genetik. Paham semua? Ya. Jadi sekali lagi ya, sistem yang dipakai yang Aristoteles atau Carolus Linnaeus. Yang dipakai adalah yang Linnaeus atau Carolus Linnaeus. Menggunakan apa? Menggunakan sistem kekerabatan modern atau genetika ya. Sehingga ditemukanlah berbagai macam organisme yang baru. Baca dulu biar nanti diulangi lagi sama Ibu. Tolong diingat-ingat dulu. Jadi yang dikembangkan sekarang adalah yang Carolus Linnaeus. Dengan cara apa? Dengan cara menggunakan teknik kekerabatan atau teknik keturunan sehingga ditemukan organisme-organisme yang baru dan dikasih nama yang baru lagi. Oke, baca dulu ya selama 1 menit. Kalau ada yang kurang paham boleh ditanyakan selama membaca dari Marga Mulia, Jatisari maupun Putri ya. Kalau nggak ngerti nanya ya. Oke. Dari Marga Mulia dulu, dari Marga Mulia Ibu minta tentang Linnaeus ini yang dipakai dengan alasan apa dan menggunakan apa. Silakan dari Marga Mulia. Ibu minta siapa yang mau, nah terserah dari Marga Mulia. Siapa yang mau bantu Ibu? Cung, baca juga boleh kok. Marga Mulia boleh baca. Atau Ibu tunjuk aja kalau nggak ada mau. Sama Citra aja, Cit. Cit. Citra atau selfie boleh? Citra, selfie atau mau sama siapa? Sama Imam juga boleh, Mam. Biar tidak terpaku oleh HP. Iya, ulangin lagi tuh kenapa kita pakainya Carolus Linnaeus yang dipakai sampai sekarang buat klasifikasi. Menggunakan apa sistem? Sistem Linnaeus. Iya, menggunakan sistem apa? Carolus Linnaeus itu berdasarkan apa? Teknologi genetik modern. Nah, atau keturunan atau kekerabatan. Makasih ya yang sudah bantu jawab ya. Kalau dari Marga Mulia, dari Jatisari, Jatisari. Ulangin lagi Jatisari. Berdasarkan apa tadi Carolus Linnaeus teh Jatisari? Sama Siska ya, Kak. Siska. Iya, Berdasarkan benar. Ayo Siska, anak cantik ayo Siska. Bentar dulu. Boleh ditunggu. Jadi Carolus Linnaeus berdasarkan apa yang kita pakai sampai sekarang tuh klasifikasinya kata Carolus Linnaeus. Berdasarkan apa? Kekerabatan, keturunan atau genetik. Sekali lagi apa berdasarkan apa? Kekerabatan, keturunan atau genetik tuh bahasa lainnya. Berdasarkan apa? Ulangin lagi coba dari Marga Mulia semuanya. Kekerabatan, keturunan dan genetik. Jatisari ulangin lagi. Kekerabatan, keturunan dan genetik ya. Putri ulangin lagi Put. Kekerabatan, keturunan, dan genetik. Ya, itu pengelompokan berdasarkan siapa yang kita pakai sekarang? Carolus Linnaeus. Tepuk tangan buat Putri, Marga Mulia, dan Jatisari ya. Ada pertanyaan dulu sebelum kita masuk ke klasifikasi berdasarkan Carolus Linnaeus, tingkatan dari yang paling luas sampai paling sederhana. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, Ibu akan share screen lagi. Ya, paham semua?
Oke, ya. Kebaca semua. Nah, sekarang kita akan mulai dengan tingkatan takson dalam klasifikasi urutannya dari yang paling kompleks sampai paling sederhana. Atau bahasa lainnya, dari yang paling rumit sampai yang paling sederhana. Atau bahasa lainnya, dari yang paling tinggi sampai yang paling kecil. Jadi sekali lagi tingkatan takson dalam klasifikasi, ulangin Marga Mulia dari mana aja itu? Dari yang paling mudah. Tinggi sampai paling rendah. Dari yang paling kompleks sampai paling sederhana. Dari yang paling rumit sampai paling sederhana. Ulangi lagi Jatisari, bareng-bareng. Dari yang paling kompleks, Tinggi. Oke. Oke, Dari yang keren. yang paling sederhana. Ya. Keren. Oke ya. Putri, ulangi lagi Put. Dari yang paling tinggi sampai ke paling rendah, dari yang rumit hingga yang paling sederhana. Kompleks, sederhana ya. Nah, kita lihat. Jadi ini dari yang paling kompleks atau paling luas ya hingga yang paling sederhana atau paling spesifik. Mempunyai 7 tingkatan takson atau 7 tingkatan utama ya. Yang pertama adalah ya, tolong bacakan Put. Apa itu Put? Nah, unmute. Pertama, kingdom atau kerajaan. Jadi takson pertama dalam klasifikasi, tolong baca semua. Kingdom. Ya. Nama lainnya apa? Kerajaan. Ya, ulangin lagi. Takson yang pertama yang paling tinggi apa namanya? Paling kompleks? Kingdom. Atau nama lainnya apa? Kerajaan. Ya. Oke. Yang kedua, Ibu minta tolong bacakan sama Selfie. Selfie bacakan. Selfie. Film atau division. Ya. Takson yang kedua setelah kingdom adalah baca semua bareng-bareng. Film atau Divisio. Artinya bagian. Ulangi lagi. Film atau divisio artinya bagian. Nah ini ada 2. Ibu jelasin dulu ya. Film itu buat hewan. Jadi film buat siapa? Divisio buat tumbuhan. Ya, ulangi lagi. Film buat siapa? Divisio buat siapa? Tumbuhan. Ya. Ya, ulangin lagi. Yang pertama apa? Kingdom Atau kerajaan. 2. Film atau divisio. Artinya bagian. Film buat hewan. Divisio buat tumbuhan. Ya. Sudah? Nomor 3. Ya. 3, 4, 5, 6, 7 dijadikan 1 sama Ibu di situ ya. Yang ketiga, kelas. Kelas berarti tahu artinya kelas ya. Kelas. Sok, ulangin lagi. Yang ketiga apa? Semuanya unmute. Yang ketiga apa? Kelas. Yang keempat, ordo. Nama lainnya bangsa. Ordo atau apa? Bangsa. Mokondo. Atau bangsa. Ya. Kemudian family atau keluarga. Family atau keluarga. 3, genus atau marga. Genus atau marga. genus atau Marga atau marga ya. Yang terakhir spesies atau jenis. spesies atau jenis. Oke, kita ulangin lagi. Yang pertama, kingdom kerajaan. Kingdom kerajaan. 2,
Film bagian buat hewan. Film Bagian buat hewan. Divisio bagian buat tumbuhan. Divisio Dan buat Bagian buat tumbuhan. 3 kelas. 3 kelas 4 ordo bangsa. 4 ordo bangsa 5 famili keluarga. 5 Genus marga. genus Spesies jenis. spesies jenis. Jadi sekali lagi klasifikasi itu ada berapa? 7 Ada 7 ya. Ada 7. Nah, coba kamu ingat-ingat, ini bisa pakai lagu sebetulnya kalau kamu menghafal ya. Ibu minta Marga Mulia bikin lagu deh sendiri. Jatisari bikin lagu sendiri ya. Putri juga bikin lagu sendiri biar cepat ngapalinya ya. Nah, caranya gimana ya? Kita berikan contoh, ini lagunya Ibu ya. Kalau lagunya Ibu makan kurang enak, silakan kamu bikin yang senang musik ya. Marga Mulia sama Jatisari. Just for example. Contoh dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin bareng-bareng ya. Urutan tingkatan takson dalam klasifikasi. Nah, 1, 2, 3. Urutan tingkatan takson dalam klasifikasi. klasifikasi. Nah, kayak ngerep ya. Ya, Marga Mulia. Urutan tingkatan takson Takson dalam klasifikasi. Jatisari, ulangin. Urutan tingkatan takson dalam klasifikasi. Ayo Jatisari. Kingdom Dari awal dulu. Dari awal. Urutan tingkatan takson dalam klasifikasi. Kita nge-rap nih. 1, 2, 3. Urutan tingkatan takson dalam klasifikasi. 1 Oke, Putri, ayo Put. 2 film Pintar. hewan divisi bagian tumbuhan kelas ordo bangsa famili keluarga genus marga spesies jenis. Wes keren semua. Waduh hebat Jatisari, keren. Tepuk tangan dulu dong buat Jatisari. Keren loh. Oke, Putri, Ibu pengen tahu yang Putri gimana? Ayo Put. 1, 2, 3. Dan tingkatan takson dalam klasifikasi. 1 kingdom kerajaan. 1 kingdom kerajaan. 2 film. 2 film buat hewan. 2 film buat hewan. Divisio buat Divisio tumbuhan. buat tumbuhan. Ketiga 3 kelas. 3 kelas. 4 ordo 4 ordo bangsa. 4 ordo bangsa. 5 famili keluarga. 5 famili keluarga. 6 genus marga. 6 genus marga. 7 spesies jenis. 7 spesies jenis. Oke, tepuk tangan buat Putri ya. Sekarang Ibu pengen ulangin lagi ya. Ibu pengen ulangin lagi dari mana dulu yang siap dengan lagunya masing-masing boleh ya. Urutan taksonomi, urutan takson dalam klasifikasi, ilmunya taksonomi. Dari yang paling luas, paling kompleks ke paling sederhana atau paling rendah. Siapa yang sudah siap? Ibu kasih waktu 5 menit sok biar bareng-bareng nanti. Marga Mulia sendiri, Jatisari sendiri, Putri sendiri. Ya nggak apa-apa ya Put.
Hafalin dulu ya. Lagunya bareng-bareng harus kompak. Nanti Ibu kasih nilai. Nilainya nih buat nilai kelompok Jatisari, Marga Mulia, dan Putri. Mana yang benar-benar bisa kompak ya. Kasih waktu 5 menit ya. Silakan. Buat kompak. Lagunya bebas ya. Boleh mau pakai apa aja. Yang penting enak dan betul nanti urutannya. Satu menit lagi ya. Kita mulai nanti siapa yang duluan. Halo. Udah siap? Jatisari sudah siap? Oh, belum. Masih perlu berapa waktu lagi? Cuma sebentar itu bikin lagu, ya. Lagu kamu terserah. Yang penting hafalannya ya. Yang penting urutannya betul. 1 menit lagi. Aduh, banyak-banyak banget. Cuma sebentar, kayak tadi aja dirapin aja, biar gampang ya. Itu untuk memudahkan menghafal ya. Marga Mulia gimana? Marga Mulia?
Marga Mulia gimana? Biologi is art ya. Seni juga loh biologi itu. Gimana Marga Mulia, sudah siap untuk nyanyi bareng-bareng? Urutan takson pada klasifikasi dari yang paling luas, paling kompleks sampai paling sederhana. Udah siap Marga Mulia? Berapa menit lagi? 1 menit, 2 menit, 3 menit, 5 menit lagi? 5 menit lagi ya? Oke, Ibu kasih waktu 5 menit lagi. Jatisari? Cukup? Nah, Marga Mulia 5 menit lagi ya. Putri gimana Put? Putri udah siap? Mau nyanyi sendiri Put? Udah siap? Belum? Oke, Ibu kasih waktu 5 menit lagi dari sekarang ya. Bareng-bareng latihan dulu biar nanti nilainya bagus tuh. Yang paling kompak, yang paling enakan didengar dan urutannya benar itu nilainya Ibu kasih nilai langsung 100 Ibu kasih nilai. Tuh, kalau memang kompak semuanya Ibu kasih nilai 100 ya. Ulangin dulu, Ibu hitung. Ya, kompak, ayo bareng-bareng, ulangin ah. Ih, belum disuruh, belum ada MC-nya, ini MC-nya belum mulai. Udah semangat, tapi keren semangatnya. Ibu hargain loh semangatnya luar biasa itu, keren banget ya, ya. Udah siap mau nyanyi? Udah siap? Jatisari udah siap? Hah? Jatisari udah siap belum? Belum. Berarti 5 menit lagi. Ya udah sok tuh. Latihan dulu ya. Latihan dulu 5 menit ya. Dari sekarang 5 menit. Berarti nanti jam 11 lebih 2 menit ya. Kita mulai ya. 11 lewat 2 menit semuanya. Putri, Marga Mulia, Jatisari. Nah. Latihan dulu bareng-bareng. Biar dapat nilai 100 ya. Satu menit lagi ya. 1 menit lagi nanti Ibu ingin tahu siapa kelompok yang bisa kerjasamanya bagus, urutannya betul, klasifikasinya, kemudian lagunya enak didengar, dan keras suaranya ya. Ibu akan kasih nilai 100 kalau bisa seperti itu. Jadi rentang nilai Ibu hari ini akan kasih nilai 80 sampai 100. Setiap sekolah yaitu SMK Marga Mulia berapa, Jatisari berapa, dan Putri berapa ya. Kita lihat mana yang bisa kompak, kerjasama, betul urutannya, dan lagunya enak didengar, suaranya merdu kedengaran. Ibu Jatisari siap. Oke, berarti untuk peserta pertama adalah SMK Jatisari ya, tentang lagu urutan takson pada klasifikasi dari yang paling kompleks sampai paling sederhana. Oke, ladies and gentlemen, sekarang Ibu persilakan sama SMK Jatisari. Tepuk tangan dulu dong buat semuanya ya. Oke, silakan Jatisari. 1, 2, 3. Urutan tingkatan takson dalam klasifikasi. 1. Kingdom kerajaan. 2. Tiru bagian hewan. Divisor bagian tumbuhan. Kelas ordo bangsa famili keluarga. Genus marga spesies jenis. Oke, tepuk tangan buat Jatisari, keren ya.
teman-teman, ada satu koreksi dari Ibu. Yang laki-laki di belakang siapa tuh? Nggak nyanyi, jadi Ibu belum bisa kasih 100. Ayo dong nyanyi biar bisa dikasih 100. Ulangin lagi boleh ya. Biar ikut nyanyi, soalnya dari tadi dia tidak nyanyi, nggak kompak tuh. Ya. Bisa nyanyi, Sahrul siapa tuh yang di belakang? Kika. Oh, Kika ya. Sahrul nggak ada ya, sama Adli nggak masuk ya? Ya, nggak masuk. Iya, dia ambil aja. Oke. Kika, ayo ya. 1, ulangin lagi Jatisari, siap ya. Ya, Tadi udah keren, udah bagus. Jadi lebih mudah nanti menghafalnya ya. Oke. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Urutan tingkatan taksonawa klasifikasi 1 tingkatan 2 ilmu bagian hewan divisor bagian tumbuhan 3 kelas pondok bangsa pemilik keluarga genus marga spesies jenis. Yeay. Dapat nilai 100 semuanya. Keren ya. Nah, harus begitu kompak ya. Sahrul semangat ya. Walaupun hanya Kika ya. Kika, semangat Kika ya. Kika semangat ya. Oke. Sekali lagi keren abis buat Jatisari, nilainya 100 Ibu kasih semua ya. Oke, sekarang tepuk tangan sekali lagi, tepuk tangan. Sekarang buat Marga Mulia. Marga Mulia, are you ready? Halo Marga Mulia, untuk Jatisari di mute-kan dulu ya. Marga Mulia, halo. Unmute Marga Mulia. Marga Mulia. Unmute dulu Marga Mulia. Kayaknya ini koneksinya kurang stabil ya. Marga Mulia, are you ready? Semua nyanyi seperti Marga Mulia. Seperti Jatisari biar nilainya bisa 100. Ya, ayo, semangat. Ya. Siap semua untuk Jatisari, untuk Marga Mulia. Siap semua Marga Mulia. Ibu hitung 1 sampai 3 ya, kompak ya. 1, 2, 3. Gak kedengaran ya suaranya, kayaknya masih unmute deh. Di unmute dulu, masih mute kayaknya. Ya silakan, sekarang mulai jelas. 1, 2, 3. Ulangin, 1, 2, 3. Klasifikasi 1 2 bagian hewan divisor bagian tumbuhan 3 keempat atau 5 pemilikan keluarga spesies Kata apa tuh? 5. Ibu nih, Ibu nggak ada suaranya. nggak ada suaranya. Ibu di mute. Oi. Marga Mulia, laki-lakinya tadi gimana itu? Laki-lakinya tiduran, Ibu nggak mau Marga Mulia nggak boleh gitu dong. Kenapa tuh lagi belajar tiduran? Kan terus nyanyi sama Ibu. Mau dapat nilai 100 nggak? Mau dapat nilai 100 nggak? Kalau nilai 100 Ibu minta kompak. Kompak ulangin lagi. Yang laki-laki juga harus nyanyi. Kaila juga harus nyanyi ya, belakang ya, Kaila ya. Oke. Siap semua, kita ulangi lagi ya. Laki-laki kelihatan sama Ibu wajahnya, biar ikut nyanyi. Ibu pengen tahu wajahnya, mana wajahnya? Wajah laki-laki. Nah, oke, good ya. Nyanyi bareng ya.
Kalau nggak dapat nilai loh. Ibu kasih nilainya buat yang perempuan aja kalau nggak nyanyi ya. Oke. 1, 2, 3. Ayo bareng-bareng. 1, 2, 3. Laki-laki sama perempuan semuanya nyanyi. 1, 2, 3. Semuanya nyanyi. Tumbuhan. Geneus marga spesies. Atas mau. Marga, genus marga. Bagus kamu. Jauh Oke, tepuk tangan dong. Buat Marga Mulia, keren. Ya, Ibu kasih nilai karena ada beberapa yang masih keputus-putus ya. Memang suara koneksi internetnya kayaknya kurang bagus ya. Tadi kemarin. Berarti tapi betul semua. Ibu kasih nilai 100 juga semua ya. Tepuk tangan buat Marga Mulia dan Jatisari ya. Makasih banyak Marga Mulia dan Jatisari. Keren suaranya. Sekarang Ibu pengen dengar suaranya Putri. Halo Putri. Putri, Ya, Ibu Ibu. pengen dengar suara Putri. Ya, Ibu. Tolong Marga Mulia di unmute. Sekarang suaranya Putri, Ibu pengen dengar. Putri di unmute dulu. Ya. Sudah. Silakan Putri. 1, 2, 3. Urutan tingkatan takson dalam klasifikasi dari kategori paling luas hingga paling spesifik. Yang pertama yaitu kingdom kerajaan, yang kedua bagian filum hewan divisio tumbuhan, yang ketiga kelas. Yang keempat, ordo bangsa. Yang kelima, famili keluarga. Yang keenam, genus itu marga. Yang ketujuh, spesies jenis. Tepuk tangan semuanya ya. Tepuk tangan buat Putri. Itu lagunya Balonku ya Put ya. Iya. Tepuk tangan keren ya, lagunya Balonku itu ya. Keren banget ya. Hebat Putri ya. Oke, terima kasih buat anak-anak Ibu yang hebat. Putri, Jatisari, Marga Mulia, kalian hebat. Biologi is art. Ya, jadi biologi juga bisa dengan bernyanyi untuk mudah menghafalkan. Sekali lagi, terima kasih buat Jatisari, Marga Mulia, dan Putri ya. Oke, kita selesaikan materi hari ini ya. Jadi kesimpulannya kita sudah belajar klasifikasi ya. Klasifikasi yang ya dicetuskannya oleh siapa? Carolus Linnaeus ya. Nah, sekarang Ibu akan share screen lagi. Belum kelihatan ya share screen-nya? Sebentar. Masih. Ini kayaknya koneksinya kurang bagus deh di Ibu. Waduh, nggak bisa share screen. Nah, sebentar ya. Ini ada koneksi di Ibunya kurang bagus nih kayaknya. Ya, jadi urutan takson dalam klasifikasi dari paling kompleks sampai paling sederhana, mudah ya menghafalkannya ya? Mudah ya? Dengan cara apa tadi? Bernyanyi. Dan kalian hebat-hebat, keren semua ya. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi yang berikutnya adalah untuk penulisan nama Latin ya. Jadi kemarin Ibu sudah kasih tahu penulisan nama Latin itu 2 kata. 2 kata adalah istilahnya binomial nomenklatur. Ya. Jadi 2 kata itu istilahnya apa? Binomial nomenklatur. Terdiri dari 2 kata Latin. Kata pertama menunjukkan genus, kata kedua menunjukkan spesies. Huruf pertama kata pertama huruf besar, huruf pertama pada kata kedua huruf kecil.
kalau ditulis tangan harus di garis bawah. Ya, garis bawahnya terpisah. Kalau tulisan pakai komputer harus menggunakan huruf miring. Ya. Nah, contohnya di sini adalah penulisan aloe vera atau lidah buaya. Karena menulis pakai komputer maka dimiringkan. Kemudian kalau misalnya menulis pakai tangan harus di garis bawah. Terpisah garis bawahnya. Jelas semua? Oke. Jadi sekali lagi Ibu tanya sama kalian semua. Marga Mulia, halo. Ya, Bu. Marga Mulia. Ya. Ya, jadi penulisan nama Latin itu menggunakan istilah apa? Binomial nomenklatur. Menggunakan apa, Marga Mulia? Binomial nomenklatur. Jatisari apa? Menggunakan apa Jatisari? Penulisan nama ilmiah pada makhluk hidup? Binomial nomenklatur. Putri, oleh apa, Put? Binomial nomenklatur. Kata pertama menunjukkan apa? Genus. Kata kedua menunjukkan apa? Spesies. Huruf pertama, kata pertama huruf apa? Besar. Huruf pertama, kata kedua huruf apa? Kecil. Kalau ditulis tangan harus di garis bawah yang terpisah. Kalau pakai komputer menggunakan miring atau italik ya. Nah, Ibu selesaikan. Sebentar saya screen lagi. Nah, sebentar ini. Ada gangguan ya. Ada gangguan. Bentar. Nah, ini kesimpulannya ada manfaatnya nih ya. Sebentar. Manfaat dari klasifikasi ya. Nah, ini manfaatnya ya. Manfaat klasifikasi itu mudah belajar tentang makhluk hidup yang banyak sekali jenisnya ya. Jadi kita akan paham bagaimana belajar makhluk hidup, kemudian memahami evolusinya dan bagaimana melestarikannya ya. Dan kemudian yang terakhir di sini kesimpulannya pentingnya buat apa? Yaitu pentingnya buat membuat nama-nama makhluk hidup menjadi lebih mudah ya, sehingga dapat dikelompok-kelompokkan atau menggunakan istilah klasiknya adalah takson ya. Kemudian ilmunya adalah taksonomi. Nah, ini penting sekali buat perlindungan terhadap keanekaragaman hayati yang sangat banyak. Nah, ini kesimpulan hari ini. Jadi pentingnya klasifikasi adalah memahami keanekaragaman hayati yang sangat banyak di muka bumi itu. Itu saja sampai sini. Ada yang mau ditanyakan sebelum Ibu tutup? Mudah-mudahan sangat jelas, mudah-mudahan sudah cukup jelas, dan mudah-mudahan lagunya ingat terus ya. Nah, karena waktu sudah habis, terima kasih banyak untuk pertemuan hari ini, dan hari ini kalian hebat dengan lagu-lagunya, dan mudah-mudahan kalian akan lebih semangat lagi belajar biologinya. Terima kasih anak-anak hebat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Serakan sama Bu Novita. Silakan Bu Novita. Makasih banyak Bu Novita. Terima kasih, Bu Rosi. Alhamdulillah. Ya, kalian udah belajar biologi. Kita istirahat sejenak untuk pelajaran Pak Erlangga ya. Ibu kasih waktu 10 menit ya untuk jeda pelajaran. Baik, anak-anak SMK Jatisari, Marga Mulia, Putri,
Kita open kamera dulu. Jatisari, Marga Mulia. Marga Mulia. Marga Mulia bisa on kameranya lagi. Oke. Pak Erlangga akan hadir di jam setelah istirahat. Tetapi Pak Erlangga menitipkan video, kita lihat sama-sama ya. Ibu share screen dulu. Nanti dari video ini, kalian boleh tanya ke Pak Erlangga ya, apa yang tidak kalian pahami. Suaranya terdengar nggak, Nak? Kedengaran, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Geovulkan. Jelas nggak Teman-teman, suara pada yang kesempatan berbicara kali itu? ini kita akan belajar mengenai persebaran Oke, Ibu flora ulang dan dulu ya fauna. dari awal ya. Ya, Jadi jadi ini ini adalah materi titipan pertama video di dari kelas Pak Erlangga, 11. Sebelumnya jangan lupa tentang untuk like, share, komen, dan subscribe. persebaran flora dan fauna. Langsung saja untuk ya. mempersingkat waktu. Nah, jadi di Ibu sini ulangi lagi ya supaya nanti ada dengarkan dari beberapa awal ya. sub atau tema yang nanti Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Geovulkan. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai persebaran flora dan fauna ya. Jadi ini materi pertama di kelas 11. Sebelumnya jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Langsung saja untuk mempersingkat waktu. Nah, jadi di sini ini nanti ada beberapa sub atau tema yang nantinya akan kita bahas pada kesempatan hari ini ya. Oke, yang pertama mengenai faktor persebaran flora dan fauna ya. Kemudian nanti juga ada yang namanya persebaran flora dan fauna di Indonesia. Kemudian persebaran flora dan fauna di dunia. Jadi ada di Indonesia, ada juga yang di dunia. Kemudian pemanfaatan keragaman hayati, konservasi keragaman hayati di Indonesia, dan terakhir nanti ada kesimpulan dari apa yang nanti kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, jadi Indonesia itu merupakan negara yang memiliki beragam jenis flora dan fauna. Jadi ada yang unik dan ada juga yang khas atau endemik di setiap daerahnya masing-masing. Oke, langsung saja. Nah, di sini sebelum kita menuju materi pembahasan, jadi di sini kita belajar untuk berdiskusi terlebih dahulu ya. Nah, jadi nanti silahkan teman-teman untuk berkomentar ya, berkomentar di kolom komentar mengenai kondisi yang dialami oleh fauna orangutan ya, dan bagaimana kemudian sebab yang dialami oleh orangutan tersebut. Nah, jadi nanti kalian bisa memberikan atau menanggapi materi yang sudah tersedia pada slide ini di kolom komentar. Next, nah berikut merupakan faktor persebaran flora dan fauna. Nah, di sini ada persebaran tumbuhan, kemudian ada juga persebaran hewan. Nah, yang pertama kita bahas mengenai persebaran tumbuhan terlebih dahulu. Nah, di sini ada yang namanya faktor iklim ya.
Jadi faktor iklim ini merupakan faktor yang paling dominan. Nah, karena apa? Karena di iklim itu nanti ada suhu, kemudian ada kelembapan udara, kemudian ada angin, dan ada juga yang namanya curah hujan. Kemudian yang kedua mengenai faktor fisiografi, fisik atau reliefnya ya. Jadi relief bumi itu nanti bisa meliputi gunung, kemudian lembah, dataran tinggi, sungai, kemudian perbukitan, bahkan nanti juga ada yang namanya danau ya. Kemudian yang nomor tiga, yang ketiga itu ada yang namanya faktor tanah. Nah, faktor tanah itu nanti atau disebut sebagai edafik ya. Jadi di tanah itu nanti ada bagian-bagian meliputi struktur lapisannya mulai dari horizon O, A, B, C, R. Nah, ini sudah dibahas di kelas 10 semester 2 ya. Nanti ada lapisan atas, ada lapisan tengah, kemudian ada lapisan bawah dan batuan induk. Itu kalau terkait faktor tanah atau edafik. Kemudian ada yang namanya faktor makhluk hidup. Kemudian yang kedua, ini ada yang namanya persebaran hewan. Nah, jadi persebaran hewan itu nanti ada dua faktor. Yang pertama ada faktor abiotik, kemudian juga faktor biotik ya. Kalau abiotik itu nanti berkaitan dengan benda matinya ya, tanah, kemudian air, kemudian udara dan lain sebagainya. Kemudian Maaf ya anak-anak, kepotong ya. angin, air, es, hewan, dan manusia. Ini ya. Ini adalah faktor persebaran flora dan fauna. Nah, hewan dan tumbuhan. Kemudian air, kemudian udara dan lain sebagainya. Kemudian ada juga yang biotik. Biotik itu nanti berkaitan dengan makhluk hidup seperti di persebaran tumbuhan tadi yang nomor 4 faktornya yang berkaitan dengan makhluk hidup. Nah, di sini juga ada yang namanya sarana penyebaran hewan dan tumbuhan. Yang pertama, sarana penyebaran hewan itu nanti bisa melalui udara, air, lahan, dan manusia. Kemudian kalau yang media penyebaran tumbuhan itu nanti bisa melewati angin, air, es, hewan, dan manusia. Ini ya. Ini adalah faktor persebaran flora dan fauna. Nah, selanjutnya ini adalah persebaran flora dan fauna di Indonesia berdasarkan skala geologi ya. Jadi dulu yang awalnya masih berupa Pangea ya, masih satu benuanya 225 juta tahun yang lalu. Kemudian setelah itu 200 juta tahun yang lalu mulai pecah, yang awalnya Pangea sudah mulai pecah ya. Perairannya sudah masuk di daratan ini. Kemudian 135 juta tahun yang lalu itu sudah mulai berkembang ya. Kemudian 65 juta tahun sampai dengan saat ini sudah kenampakannya sudah seperti ini ya. Ini adalah persebaran flora dan fauna di Indonesia. Makanya kadang-kadang kita bisa menemukan kesamaan hewan yang terdapat di satu negara dengan negara yang lain, padahal dipisahkan oleh laut. Nah, karena memang dulunya seperti ini ya. Contohnya misalkan adalah kanguru. Nah, kanguru itu ada di Australia, tapi juga ada yang di Papua. Cuma yang membedakan adalah ukurannya ya. Itu salah satunya seperti itu. Nah, di sini juga diberi keterangan bahwasanya di Indonesia itu menerima migrasi burung dari dua daerah sekaligus, dari arah utara dan dari arah selatan ya. Jadi kalau Indonesia di sini nanti dapat dari arah utara dan dari selatan. Kemudian di Indonesia sendiri itu nanti dibagi menjadi 3 wilayah pembagiannya. Ada Indonesia Barat, Indonesia Tengah, dan Indonesia Timur, seperti itu. Nah, berikut merupakan tipe fauna ya, fauna dan flora yang terdapat di Indonesia bagian barat. Yang pertama ini adalah fauna. Ada gajah, harimau, badak, tapir, rusa, beruang madu, orangutan, burung merak, siamang, oa, dan macan tutul. Ini kalau yang bagian faunanya. Kemudian juga ada
floranya meliputi anggrek, kemudian ada damar, ada lumut, kemudian ada jamur, paku-pakuan, pohon jati, pinus, cemara, kayu putih, suwak, dan Rafflesia arnoldi ya, seperti gambar pada kanan atas ini ya. Kemudian yang kedua ada yang namanya tipe Indonesia Tengah, itu nanti faunanya meliputi anoa kuda, tangkasi, babi rusa, komodo, burung malio. Tapi yang paling terkenal di dunia internasional itu kayaknya yang komodo ya. Tuh. Kemudian untuk floranya itu nanti meliputi langsai, kayu hitam ya, akasia, anggrek putih, kemudian ada pohon eboi, pala, kayu manis, kenari, dan lontar. Nih. Selanjutnya tipe timur, faunanya meliputi cendrawasih, kasuari, kanguru, walabi, kuskus, koala. Kemudian flora meliputi agatis, cendana, podocarpus, pakis, eucalyptus ya. Jadi ada seperti ini ya. Nah, jadi biasanya kalau yang Indonesia bagian barat itu nanti dia dihuni oleh fauna yang berkaki 4, ukurannya besar atau disebut sebagai mamalia. Sedangkan yang Indonesia bagian timur itu nanti rata-rata biasanya dihuni oleh burung-burung ya, dari tipe-tipe burung yang berwarna. Nah, seperti itu. Nah, berikut merupakan peta persebaran flora dan fauna di dunia. Di sini sudah ada warna yang menunjukkan istilahnya tipe iklimnya atau nanti bagian atau daerah-daerah tertentu yang terdapat di dunia ya. Jadi mulai dari yang warnanya agak krem ini tundra, kemudian ada yang hijau taiga, kemudian ada yang ungu, ini hutan hujan iklim sedang, kemudian ada hijau yang gelap, padang rumput, dan seterusnya. Jadi teman-teman bisa melihat peta yang terdapat di dunia dengan cara mencocokkan warna yang terdapat di peta ini. Jadi nanti ada garis ekuator, kemudian kalau di utaranya ekuator itu nanti adalah namanya garis balik utara, sedangkan di selatannya itu nanti atau di bawahnya itu nanti adalah garis balik selatan. Nah, jadi nanti teman-teman bisa belajar berdasarkan warna yang terdapat dalam peta ini ya. Oke, next. Selanjutnya persebaran flora dan fauna di dunia ya. Jadi di dunia itu nanti kalau Indonesia, kita mulai dari negara kita, bahwasanya kalau Indonesia itu nanti masuk di oriental ini ya. Ini oriental. Kemudian Afrika itu nanti ada Ethiopia. Kemudian Paleartik itu nanti di Eropa ya, ini ya. Kemudian ada Nearktik, kemudian di Amerika nanti ada Neotropik dan Australis. Jadi ada 6, oriental, Ethiopian, Paleartik, Nearktik, Neotropik, dan Australis. Jadi teman-teman juga bisa melihat berdasarkan peta atau daerah-daerah yang terdapat di sini ya. Ini dilihat benuanya atau negaranya. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke pemanfaatan keragaman hayati. Nah, jadi ini adalah pemanfaatan keragaman hayati itu digunakan untuk apa saja. Yang pertama adalah sebagai sumber pangan, ini kebutuhan pokok misalkan. Kemudian yang kedua ada yang namanya bahan baku atau jamu atau obat-obatan. Kemudian ada juga yang namanya bahan baku industri, minyak dan lilin, kerajinan dan hiasan, bahkan nanti bisa objek wisata, pariwisata, penelitian, dan pendidikan ya. Ini seperti Taman Nasional itu nanti biasanya digunakan untuk selain objek pariwisata juga penelitian atau laboratorium alam. Nah, seperti itu. Selanjutnya di sini ada konservasi keragaman hayati di Indonesia. Jadi Indonesia itu memiliki 10% spesies tumbuhan berbunga, kemudian 12% binatang menyusui, 16% jenis reptil atau amfibi, kemudian 17% jenis burung, 25% jenis ikan, 15% jenis serangga. Ini ya.
Selanjutnya hewan endemis Indonesia itu nanti 36% spesies mamalia besar atau endemis. Kemudian 25% spesies primata endemis, 40% spesies paruh bengkok endemis, 44% spesies kupu-kupu endemis, 56% spesies bambu endemis. Nah, kemudian pemilihan kawasan konservasi itu nanti berdasarkan kekhasannya, kemudian keterancamannya, dan kegunaannya. Seperti itu. Oke, berikut merupakan konservasi keragaman hayati di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 bahwasanya kawasan yang dilindungi atau dikonservasi bagi pelestarian alam terbagi ke dalam dua kelompok utama. Yang pertama adalah kawasan suaka alam, yang kedua adalah kawasan pelestarian alam. Kawasan suaka alam itu nanti meliputi cagar biosfer, kemudian cagar alam, dan suaka marga satwa. Selanjutnya, untuk kawasan pelestarian alam itu nanti meliputi taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam, kebun raya, dan kebun binatang. Jadi itu nanti masuk ke pelestarian alam seperti itu. Oke, di sini seiring dengan perkembangan zaman ya, masalah ekologi mulai muncul di Indonesia seperti proses industrialisasi dan pertumbuhan populasi yang tinggi. Hal ini menyebabkan prioritas pemeliharaan lingkungan menjadi terpinggirkan. Nah, jadi kalian diminta untuk berpendapat. Apa pendapat Anda akan hal ini? Sudahkah Anda memperhatikan lingkungan di sekitar Anda? Nanti silahkan teman-teman untuk berkomentar di kolom komentar. Nah, setelah kita belajar, kemudian membahas mengenai materi flora fauna dari slide pertama sampai dengan slide terakhir, di sini kita tiba ke kesimpulan. Jadi, kesimpulan pada pembelajaran kali ini adalah yang pertama, persebaran flora dan fauna di muka bumi itu berbeda-beda. Kemudian yang kedua, flora dan fauna di Indonesia itu juga sangat beragam. Di Indonesia loh ya, belum di dunia kan seperti itu. Kemudian yang ketiga, kawasan konservasi flora dan fauna terdiri atas suaka alam, cagar biosfer, cagar alam, suaka marga satwa, taman hutan raya, kebun binatang, dan kebun raya. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu video yang dititipkan Pak Erlangga buat kalian simak tadi ya. Sekarang sudah waktu sholat, kalian boleh istirahat. Nanti kita ketemu setelah makan siang ya, Pak Erlangga insya Allah udah masuk. Tadi kesimpulannya, kalau kalian mau catat, Ibu tadi sempat capture, Ibu munculkan sambil kalian istirahat ya. Oke, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.